Fiction Story, Desa Terlarang, Part 5. Hampir semalaman aku tidak bisa memejamkan mataku walaupun untuk sekejap. Setiap kali aku mencoba untuk tidur, ingatan mengerikan itu tetap saja terbayang. Pagi ini kami berenam berada di salah satu rumah juru kunci yaitu Mbah Gani. Cahaya matahari pagi masuk lewat celah-celah di rumah Mbah Gani, yang membuat dinginnya hawa malam berangsur-angsur sedikit menjadi lebih hangat. Kami duduk di ruang tamu, ditemani dengan segelas teh dan ubi rebus yang sudah disiapkan oleh istri Mbah Gani. "Monggo diminum tehnya, jangan dilihatin terus," ucap Mbah Gani. Iya, Mbah," jawab Topa yang sedikit tertegun. "Sudah tidak apa-apa, masalah ini biar nanti Mbah yang selesaikan. Adik-adik semua tidak perlu khawatir," kata Mbah Gani. Kami mengangguk dan meminum teh yang sudah disiapkan di depan kami. Mbah Gani tersenyum dengan keriput yang nampak jelas di wajahnya yang tua. Tak lama Mbah Gani pun berpamitan kepada kami untuk pergi ke sawahnya. Beliau pun berpesan bahwa kami diperbolehkan untuk tinggal lebih lama di rumah Mbah Gani sebelum pergi. Tak lama setelah itu, kami berenam juga berpamitan untuk kembali ke rumah tempat tinggal kami sementara di desa ini. Letih dan rasa kantuk terpancar dari wajah kami semua. Aku memandang rumah berbentuk joglo ini, tempat yang membuatku ketakutan. Hingga tak bisa memejamkan mata semalaman. Suara decit pintu yang terbuka, memperlihatkan isi dalam rumah, yang berantakan akibat kegaduhan kami semalam. Topa masuk lebih dahulu disusul oleh Bayu dan Julia. Aku, Laras dan Yuni menyusul dari belakang. Kami berenam diam sejenak melihat kursi dan meja yang tidak berada pada tempatnya lagi, serta lampu ublik yang jatuh terlempar di sebelahnya. Julia memungut lampu ublik dibantu Bayu yang menyusun kembali letak kursi dan meja. "Untung lantainya tidak terbakar," kata Julia sambil mengusap bekas lampu yang jatuh di lantai beralaskan papan. "Kalau tiap malam kayak gini, tobat aku." "Ya," ucap Topa tak habis pikir. "Sama Pak, kepalaku sudah pusing," jawabku. "Yah, mau bagaimana lagi? Kenyataannya begini. Kan sudah kubilang hal-hal mistis seperti itu masih kental di daerah ini," jawab Bayu menatapku. "Lah terus," jawabku dengan balik menatap Bayu. "Ya gak ada terusannya." "Maksudmu ki apa, Yu?" "Udahlah, jangan berantem kenapa?" teriak Laras yang sepertinya mulai risih dengan perdebatan kami. Laras mendorongku dan berjalan menuju kamarnya, disusul Yuni yang terlihat masih terdiam ketakutan. Julia segera menyusul mereka, diikuti Topa, yang menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kelakuan kami dan pergi ke dapur. Hanya aku dan Bayu yang tersisa di ruang tengah. Bayu tanpa bicara juga meninggalkanku menuju kamar. Langit biru yang membentang luas siang ini berbanding terbalik dengan hari kemarin. Arif sedang menikmati makan siangnya di kebun jagung miliknya. Dia melihat kebunnya yang sedikit menjorok ke bawah. Satu-satunya tempat yang belum dibersihkan. "Sendirian aja, Mas Arif?" tanya seorang perempuan berparas ayu dengan memakai caping di kepalanya. Der Lastri," jawab Arif yang sedikit tersedak makanannya sendiri. Lastri tertawa kecil melihat tingkah laku Arif yang terkejut dan salah tingkah. "Pelan-pelan aja makannya Mas." Arif segera meneguk minuman yang berada di sampingnya. "Mau kemana Dek? Tumben mainnya sampai sini?" tanya Arif sambil meletakkan botol minuman di sampingnya. "Gak kemana-mana Mas, tadi adik barusan dari rumah Mbah Sarkem disuruh Bapak antar ubi," jawabnya. "Oh alah, terus kok sampai sini?" tanya Arif lagi. "Tadi kesini mau nyariin Mas Alif, tapi gak nemu-nemu," katanya kecewa. "Ada masalah apa nyariin si Alif Dek?" "Gak ada apa-apa Mas, cuma pengen ketemu aja." Arif mengangguk dengan rasa sedikit kecewa di hatinya. Suara deru mobil terdengar di depan rumah kami. Rijal dan Angga yang sebelumnya ke kota, sudah kembali membawa mesin genset yang terlihat di bak belakang mobilnya. "Cah, bantuin turunin lo, berat iki," pinta Angga yang terlihat kesusahan memindahkan genset. Aku dan Topa, dibantu Rijal yang turun dari mobil membantu Angga mengangkat mesin genset dari atas mobil. "Lah enteng," kata Topa, yang mengangkat mesin genset sendirian ke dalam. Angga sedikit tak menyangka akan hal itu. "Makanya kalau makan yang banyak, enggak," kata Rijal yang masuk ke dalam rumah. Aku menepuk-nepuk pundak Bayu, memberinya sedikit semangat yang sedang melirik ke arah otot tangannya yang tidak begitu besar.
Aku segera mengajaknya ke dalam, dan menjanjikan segelas kopi, agar dia tidak merasa begitu kecewa. Yang lain pada kemana? Iya, tanya Rijal yang sedang duduk sambil menyalakan rokok. Gak tahu aku, soalnya aku juga bangun tidur tadi. Jawabku sambil menyerobot minuman kaleng yang ada di hadapannya. Loh, punya kukui, berkata sambil melihatku yang meneguk minumannya. Nyicip doang, pelit amat, kataku sambil menaruh kaleng kosong. Awakmu nyicip opo haus? Iya, sembari membalik kaleng yang kosong. Pak, ucap Rijal yang melihat Topa dari dapur. Kemana yang lain? Si Bayu, Julia, ama Laras katanya tadi ke sawah. Oh, lah si Yuni. Dia gak enak badan, jadi lagi istirahat di kamar, kataku. Lah Yuni demam. Enggak kok, paling juga kecapean tok, Jal, tambah Topa. Aku dan Topa saling melirik, mencoba untuk tetap tutup mulut dengan kejadian tadi malam. Ya, Kopi Kundi, yang terlihat masuk setelah membersihkan badan di sungai tempat kami mandi. Lali aku? Enggak, kataku sambil tertawa karena lupa akan janjiku tadi. Oh alah, jadi warga biasa aja dirimu lali, ya. Emang gak cocok sampean jadi wakil rakyat, selorohnya sambil masuk ke dalam kamar. Julia dan Laras terlihat bersemangat mengikuti kegiatan penduduk di sawah. Sedangkan Bayu terlihat asyik mengobrol dengan salah seorang penduduk di dekat sawah. Jadi di sini anak-anak kebanyakan yang tidak sekolah toh Mas? Tanya Bayu kepada Bewok yang sedang beristirahat. Iya Mas, soalnya SD di sini adanya di Desa Sambak. Itu pun setengah jam perjalanan kalau jalan kaki, jawabnya. Lah, terus anak-anak di sini belajarnya piye Mas? Biasanya kalau sore abis sholat asyar, anak-anak belajarnya pada di rumah Mas Bambang. Oh, jadi Mas Bambang guru juga Mas? Iya betul Mas, dia guru silat. Bayu terkejut mendengar jawaban Mas Bewok. Mbah Gani terlihat berjalan menghampiri kami di gubuk. Rasa lelah yang terlihat dari wajahnya nampak dengan jelas melalui dengusan napas yang tidak beraturan. Iki tinggal yang sebelah kiri Wok, nanti kamu benerin, kata Mbah Gani sambil mengipas caping ke tubuhnya. Nggih Mbah, mengko tak selesaikan mawon gaweane, jawab Bewok. Piye koncomu? Tanya Mbah Gani kepada Bayu. Alhamdulillah Mbah, wis podo waras, sambil menunjuk ke arah Julia dan Laras yang sedang tertawa gembira. Mbah Gani manggut-manggut mendengarnya. Mohon maaf Kimbah, kata Bayu melihat ke arah Mbah Gani. Gubuk yang di sana itu tempat apa Mbah? Soalnya tadi saya melihat Mbah Sarwoto masuk ke dalam sana dengan membawa tampah ada bunganya. Mirip sesajen, tambah Bayu dengan menunjuk ke arah gubuk yang berada di seberang sungai. Mbah Gani berhenti mengkipasi tubuhnya, dan meletakkan caping yang dipegangnya. Tatapannya nampak berubah menjadi tajam setelah mendengar pertanyaan Bayu. Oh di sana, katanya sambil melihat ke arah gubuk itu. Bayu mengangguk membenarkan perkataan Mbah Gani. Di sana itu salah tempat yang dikeramatkan juga oleh penduduk sini. Namanya Watu Gajah, ucap Mbah Gani. Watu Gajah, kata Bayu bingung. Iya Mas, di sana itu ada batu yang bentuknya seperti gajah, tambah Bewok. Ya sebaiknya adik-adik tidak masuk ke sana, karena bisa dibilang tempat itu keramat. Bayu segera mengerti maksud dari Mbah Gani. Dari kejauhan Julia dan Laras melambaikan tangannya, memanggil kami bertiga ke bawah pohon belimbing untuk makan siang bersama. Malam ini kami sedikit tenang dengan cahaya lampu di rumah ini. Yuni meminta lampu yang paling terang untuk diletakkan di kamarnya. Keadaannya pun sedikit membaik dengan senyum yang nampak di wajahnya. Aku duduk di samping Bayu setelah berbaikan akibat kesalahpahaman tadi pagi. Untuk proker di sini, sebaiknya kita membuat kelompok belajar, usul Laras. Benar, banyak dari penduduk di sini masih buta huruf. Anak-anak pun kurang mendapatkan pendidikan karena sekolah yang lumayan jauh dari desa ini. Tambah Julia, aku juga punya ide untuk mengembangkan palawija di kala musim pancaroba di desa ini, usulku. Akhirnya kami sepakat dengan beberapa ide kami tentang kegiatan kami di desa ini. Assalamualaikum, ucap seseorang dari luar. Waalaikumsalam, sahut kami. Angga segera membuka pintu dan terlihat Mbah Gani beserta Bewok dan Arya. Monggo masuk Mbah, Mas, kataku menyambut kedatangan mereka. Mbah Gani, Arya dan Bewok pun masuk ke rumah kami. Kami segera merapikan beberapa buku dan laptop yang berserakan di atas meja. Bah mau minum apa?
Tawar Yuni kepada Mbah Gani. Teh manis saja kalau ada, jawab Mbah Gani. Yuni mengangguk. Kalau masnya mau minum apa? Saya ikut aja mbak, apa saja kami minum kok, jawab Bewok sambil menyikut Arya. Yuni tersenyum dan segera pergi ke dapur diikuti Laras dan Julia. Mbah Gani terlihat, melihat sekeliling rumah kami sambil mengelus jenggotnya. Kami semua melihat Mbah Gani tanpa bersuara. Sepertinya mereka ingin jahil kepada kalian, kata Mbah Gani. Mereka siapa mbah? Tanya Rijal heran. Mbah Gani menatap Rijal yang sepertinya tidak mengetahui apa-apa. Beliau tersenyum dan mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yuni datang membawa minuman untuk Mbah Gani berserta Bewok dan Arya. Kami mulai mengobrol dan Mbah Gani menanyakan keadaan Yuni. Yuni dengan tersenyum mengatakan sudah baik-baik saja. Obrolan kami cukup lama hingga waktu kala itu menunjukkan pukul 9 malam. Mbah Gani pun berpamitan untuk pulang, begitu juga Arya dan Bewok. Kami semua mengantarkan kepulangan Mbah Gani setelah memberikan kami garam yang sudah dimantrai dan menyuruh kami untuk menaburkannya di sekeliling rumah. Kami berterima kasih kepada Mbah Gani dan segera menaburkan garam yang beliau berikan di sekeliling rumah. Angga dan Rijal terlihat bingung dengan apa yang kami lakukan. Sebenarnya apa yang terjadi kemarin malam? Malam yang tenang dengan cahaya bulan yang menampakkan sinarnya dengan redup. Seorang pemuda dengan membawa sesajen di tangannya mulai membakar kemenyan di Watu Gajah.